Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima yang akan membahas bahasan materi ketujuh, yaitu tentang lembaga wakaf produktif. Yang akan dibahas oleh anggota kelompok yaitu ada Grozny Basayev, Lutfia Indika Rahma, Tia Rahmawati, Yayang Trismawati, dan Zidan Fatur Rahman. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama oleh saudari Lutfia Indika Rahma. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakofa, yang berarti diam di tempat, menahan, berdiri, atau berhenti. Sedangkan secara terminologi, makna wakaf adalah menahan zatnya, benda, dengan tujuan untuk memanfaatkan hasilnya atau untuk menyedahkan manfaatnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dalam Islam. Ada 3 filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memberdayakan wakaf secara produktif. Yang pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, yang dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Yang kedua, asas kesejahteraan nazir, yang berarti kita menjadikan nazir itu sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bukan hanya untuk di akhirat saja tetapi juga untuk di dunia. Yang ketiga, asas transparansi dan akuntability, di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun tentang proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk laporan audit keuangan. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf sebagai berikut. Yang pertama ada seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari pihak wakif dengan status bahwa wakaf sudah sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu. Yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagai yang diperkenankan oleh syariah. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang bisa dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif sebelumnya. Yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah wakif tentukan. Bismillah, yang selanjutnya yaitu tentang wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf atau nazir melalui penerbitan sertifikasi wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain, wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan. Tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk membangun umat dan bangsa secara keseluruhan. Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Zuhri yang menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada orang yang menjadi tujuan wakaf. Hal tersebut sudah dikemukakan dalam hadis, yaitu artinya yang artinya yaitu Abu Tahur meriwayatkan dari Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham atau uang. Yang selanjutnya yaitu
aplikasi atau pengembangan wakaf tunai. Dalam kajian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi, di antara contoh penerapan wakaf tunai yang terbukti hasilnya adalah sebuah organisasi pengelola dan dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta pound sterling atau hampir 600 miliar. Dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890, dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional dan disalurkan pada lebih dari 5 juta orang yang berada di 20 negara. Bahkan Bosnia, wakaf tunai disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja lebih dari 7.000 orang melalui program Income Generation Wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tunai sangat signifikan dalam membantu upaya pengentasan kemiskinan. Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan modal dan konsep wakaf tunai ini, daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata dan sasaran masyarakatnya membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional atau konvensional, yaitu bentuk harta fisik biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Salah satu konsep dan strategi wakaf tunai yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam yang sah dan halal. Kemudian dana terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah yang paling tidak mencakup dua aspek, yaitu aspek keamanan, yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan atau jaminan keutuhan. Yang kedua, aspek kemanfaatan atau produktivitas, yaitu investasi dari dana abadi tersebut harus dimanfaatkan dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapat yang dijamin halalnya. Karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan program organisasi wakaf dilakukan. Dalam implementasinya, operasionalnya, wakaf tunai menggunakan konsep dan strategi dana abadi dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan target dan sasaran yang hendak dituju. Disinilah letak keunggulan dan efektivitas wakaf tunai yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat yang heterogen, dan konsep dana strategi tersebut paling tidak dapat 4 manfaat yang diperoleh, di antaranya yang pertama, wakaf tunai jumlah besarnya dari bervariasi dengan sesuai kemampuan sehingga calon wakif yang mempunyai dana terbatas dapat mewakafkan harta bendanya sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Yang kedua, mewakafkan melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan. Yang ketiga, dana wakaf tunai juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melalui verifikasi skala kebutuhan secara konkret dan valid. Yang keempat, dana wakaf tunai yang dikelola secara operasional dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam mengatasi problem sosial masyarakat Muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan wakaf tunai. Untuk pengelola dana wakaf tunai harus dirumuskan sistem pengelolaan yang standar pelaksanaannya dapat selaras dengan target dan tujuan pengembangan serta intensifikasi dana wakaf tunai. Badan Wakaf Indonesia atau BWI sebagai institusi khusus untuk mengenai persoalan wakaf di Indonesia mempunyai fungsi pokok mengkoordinir nadir-nadir yang telah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Khusus wakaf tunai, hasil dari pengembangan pengelola dana wakaf tunai tersebut kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial yang berorientasi kemaslahatan umum. Peraturan Wakaf Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Di dalam ketentuan umum pasal 1 yang di sini dijelaskan adanya wakaf
adanya wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda, adanya ikrar wakaf, terus ada juga yang dinamakan nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ada juga mauquf alaih, pihak yang ditunjukkan untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf. Di pasal 3, adapun harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Poin 2, terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazir tidak membuktikan pemilikan nazir atas harta benda wakaf. Poin ketiga, penggantian nazir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Di dalam nazir ada 3, yaitu nazir perorangan, nazir organisasi, dan badan hukum. Di dalam nazir perorangan terdapat dalam pasal 4, yaitu poin 1, nazir perorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Poin 2, nazir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan kepada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat. Poin 3, dalam hal tidak terdapat kantor urusan agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pendaftaran nazir dilakukan melalui kantor urusan agama terdekat, kantor Departemen Agama, dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi, kabupaten, ataupun kota. Poin 4, BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir. Nazir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Poin 6, salah seorang nazir perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus bertempat tinggal di kecamatan di tempat benda waktu berada. Adapun di pasal 5, nazir berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap mengundurkan diri, diberhentikan oleh BWI. Nazir organisasi. Nazir organisasi terdapat dalam pasal 7, yaitu 1. Nazir organisasi wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama. Poin 2, dalam hal tidak terdaftar kantor urusan agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendaftaran nazir dilakukan melalui kantor urusan agama terdekat, kantor Departemen Agama, dan atau perwakilan BWI di provinsi atau kabupaten ataupun kota. 3. Nazir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Poin 4, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan. Badan hukum terdapat dalam pasal 11. Poin 1, nazir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat. Poin 2, dalam hal tidak terdapat kantor urusan agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendaftaran nazir dilakukan melalui kantor urusan agama terdekat, kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi, kabupaten, ataupun kota. 3. Nazir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Adapun di pasal 12 tentang badan hukum, jikalau pusat badan hukum tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka nazir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. Apabila nazir badan hukum dalam jangka waktu 1 tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usulan wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan pergantian nazir. Prospek perwakafan di Indonesia. Syafii Antonio mengklasifikasikan tahap pengelolaan wakaf di negeri ini dengan 3 periode dalam perkembangannya. Yang pertama adalah periode tradisional.
pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan ke dalam kategori ibadah mahdhah. Kebanyakan benda wakaf diperuntukkan untuk pembangunan fisik seperti masjid, pesantren, yayasan, dan lain-lain. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya digunakan untuk kepentingan konsumtif. Selanjutnya adalah periode semi profesional, di mana pengelolaan wakaf secara umum masih sama dengan periode tradisional. Namun mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif meskipun belum maksimal. Pada tahap ini mulai dikembangkan pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha kecil seperti toko, koperasi, penggilingan, dan lain-lain. Untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan, pola pemberdayaan wakaf ini sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Gontor. Adapun secara khusus, mengembangkan wakaf dengan kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang. Sementara pemberdayaan wakaf dengan pola pengkajian dan penelitian terhadap pengembangan pemikiran Islam modern dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina. Selanjutnya, pada periode profesional, pengelolaannya dilakukan secara profesional dengan ditandai pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Prediksi klasik yang kita gunakan adalah bahwa di Indonesia berdiam kurang lebih 200 juta umat Islam. 110% dari mereka punya potensi untuk berwakaf, artinya ada 20 juta umat Islam yang diharap dapat berpartisipasi menggalang dana secara besar-besaran untuk wakaf tunai. Kalau masing-masing di antara mereka bisa mewakafkan senilai Rp10.000 per bulan, tentu lembaga wakaf mampu mengumpulkan uang sekitar 200 miliar per bulan, artinya 2,4 triliun per tahun. Uang sebesar itu tentu dapat membangun komplek pertokoan muslim dengan biaya rendah dan akan memperlancar transaksi perdagangan di kalangan masyarakat muslim. Sekaligus ia mampu menyaingi para pedagang kafir yang selama ini punya kekuatan dalam memegang jalur distribusi barang. Seandainya masyarakat Islam atau pemerintah mampu mewujudkan suatu lembaga yang terpercaya dan profesional dalam menangani potensi wakaf, tentulah hitung-hitungan yang dibuat mampu diraih, paling tidak sekitar 10% dari target maksimal. Langkah pemberdayaan wakaf di Indonesia semakin mantap sejak adanya dukungan perintah dengan dikeluarkannya UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya masih terdapat pula aturan lain yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan wakaf ini dengan adanya UU Otonomi Daerah, Kebijakan Moneter Nasional, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya, profil pengelola wakaf. Pengaturan wakaf di Indonesia sebelum kedatangan kaum penjajah dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kitab fikih bermazhab Syafi'i. Oleh karena masalah wakaf ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di Indonesia, maka pelaksanaan wakaf itu disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf itu sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria telah memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia. Dalam pasal 49 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk memberi kejelasan hukum tentang wakaf dan sebagai realisasi dari undang-undang ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Sejak berlakunya PP nomor 28 tahun 1977 ini, maka semua perpu tentang perwakafan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan PP ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur
akan diatur lebih lanjut Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Agama sehubungan dengan terbitnya PP nomor 28 tahun 1977 ini antara lain: 1. Mendata seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air guna menentukan tolak ukur pengelolaan, pemberdayaan, dan pembinaannya. Yang kedua, memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah. Menurut data yang dimiliki oleh Departemen Agama, pelaksanaan wakaf di Indonesia sampai tahun 1989 masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, pondok pesantren, musola, dan keperluan ibadah lainnya. Sedangkan penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim. Bukan benda-benda produktif yang dapat mendatangkan kesejahteraan umat. Menyadari tentang kekurangan ini, Departemen Agama beserta Majelis Ulama dan pihak terkait lainnya telah berupa memperdayakan tanah-tanah tersebut dari pengelolaan tradisional konsumtif menjadi profesional produktif dengan cara penyuluhan hukum wakaf kepada masyarakat, menyusun RUU tentang wakaf yang sesuai dengan perkembangan masa kini, dan mewujudkan Badan Wakaf Indonesia atau BWI sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara nasional. Pada tanggal 27 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 159. Dalam UU ini diatur hal penting tentang pengembangan wakaf, terutama tentang masalah nadir, harta benda yang diwakafkan, penentukan harta wakaf, serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia, dan juga tentang wakaf tunai dan produktif. Dalam undang-undang ini, benda wakaf tidak hanya benda tidak bergerak saja, tetapi juga termasuk benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum perlu meningkatkan para wakaf sebagai peranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, penjelasan wakaf diatur pada pasal 215 yang dimaksud dengan 1. Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Yang ketiga, ikrar. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Yang keempat, benda wakaf adalah segala benda baik, benda bergerak atau tidak bergerak, uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Yang kelima, nazir. Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Yang keenam, pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku
berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada nazir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. Yang ketujuh, pejabat pembuat ikrar wakaf seperti dimaksud dalam ayat 6 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.